Yanin adalah seorang aktris muda yang sedang naik daun, memiliki kecantikan yang menonjol dan karir yang berjalan mulus. Di mata publik, dia seolah memiliki segalanya, popularitas, cinta, dan masa depan yang cerah. Pria yang dipilihnya untuk menjadi tempat berlabuhnya hati adalah Vichana, seorang politikus muda yang tampan, berasal dari keluarga terpandang, dan sedang memiliki peluang besar untuk meniti karier politik yang menjanjikan. Yanin benar-benar tulus dalam hubungan ini. Bahkan, dia sempat membayangkan kehidupan rumah tangga yang tenang bersama pria yang dicintainya. Namun ironisnya, orang yang paling dia percaya justru diam-diam sedang membangun kehidupan lain di belakangnya. Saat tampil di depan publik bersama Yanin, Vichana ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan aktris bernama Jenny. Yang satu adalah pacar resminya, sementara yang lain merupakan kekasih rahasianya. Keduanya sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah terjebak dalam permainan cinta yang sama. Ironisnya, rahasia ini justru diketahui Poon secara tidak sengaja. Poon adalah seorang koki berbakat yang pernah bekerja di sebuah restoran mewah di Amerika Serikat, namun hanya karena berselisih dengan seorang pelanggan yang sulit dilayani, yang kemudian diketahui sebagai kritikus kuliner terkenal, dia langsung kehilangan pekerjaannya. Setelah meninggalkan restoran, Poon pergi ke belakang untuk menenangkan diri. Di sana, dia secara tidak sengaja mendengar pertengkaran antara seorang pria dan seorang wanita. Dari percakapan mereka yang berlangsung tegang, Poon segera menyadari bahwa pria tersebut sedang menjalin hubungan dengan dua wanita sekaligus. Salah satunya ingin hubungan mereka dipublikasikan, sementara pria itu bersikeras menyangkalnya dan terus berusaha menghindari masalah. Saat itu, Poon sama sekali tidak tahu bahwa pria yang baru saja dilihatnya akan segera kembali muncul dalam kehidupannya. Setelah ditolak oleh dunia kuliner di Amerika, Poon terpaksa kembali ke Thailand dan menemui sahabatnya, B. Kebetulan, saat itu B sedang mempersiapkan wawancara untuk posisi pelatih pribadi seorang aktris terkenal. Dan orang itu ternyata adalah Yanin. Melihat Poon memiliki pengalaman di bidang olahraga, sekaligus memahami nutrisi dan memasak, B mengusulkan agar mereka bekerja sama. Salah satu bertanggung jawab atas latihan, sementara yang lainnya mengatur pola makan. Tanpa disangka, pekerjaan yang awalnya hanya dianggap sebagai cara untuk mencari nafkah, justru menjadi titik balik terbesar dalam kehidupan Poon. Sementara itu, sebuah kejadian serius terjadi dalam acara penghargaan dunia hiburan. Yanin dan Jenny sama-sama tampil di atas panggung. Awalnya, semuanya berjalan normal, sampai Jenny tiba-tiba mengalami masalah kesehatan dan jatuh tak sadarkan diri di hadapan semua orang. Yanin yang berdiri paling dekat langsung berlari untuk menolongnya. Manajer Jenny juga segera naik ke panggung, sementara Vichana berpura-pura panik dan memeluk Yanin untuk menenangkannya. Dari luar, dia terlihat seperti seorang pacar yang sedang mengkhawatirkan kekasihnya. Namun jika diperhatikan lebih saksama, kepeduliannya justru terasa dingin dan mengerikan. Sebab, orang yang membuat Jenny berada dalam kondisi kritis tidak lain adalah Vichana. Dia diam-diam bertindak untuk menyingkirkan kekasih rahasianya sebelum hubungan tersebut mengancam reputasi politiknya. Setelah itu, Vichana segera membuat cerita lain dengan menyatakan bahwa Jenny mengalami alergi parah. Bagi seseorang yang sedang bersiap terjun ke dunia politik, ini bukan sekadar masalah percintaan. Dalam pikiran Vichana, seseorang boleh dikorbankan selama jalan menuju kekuasaannya tetap terlihat bersih di mata publik. Meski belum mengetahui kebenarannya, Yanin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak percaya semua ini hanya kebetulan. Namun penjelasan dari sang manajer membuatnya sedikit goyah. Sampai akhirnya berita tentang kematian Jenny disiarkan di televisi. Yanin terdiam terpaku. Dia memang pernah menganggap Jenny sebagai saingan dalam dunia hiburan, tetapi dia tidak pernah berharap rivalnya harus membayar dengan nyawanya. Karena itu, kepergian Jenny yang begitu mendadak membuat Yanin merasa bingung sekaligus dihantui rasa bersalah. Saat Yanin masih tenggelam dalam keterkejutan, Vichana justru dengan tenang memeriksa setiap laporan yang berkaitan dengan kematian Jenny. Baru setelah memastikan semua jejak telah ditangani, dia merasa lega. Sikap dingin tersebut menunjukkan bahwa Vichana tidak bertindak karena emosi sesaat. Semuanya telah diperhitungkan sejak awal. Setelah itu, dia membawa Yanin ke sebuah acara politik penting. Di sana, ayah Vichana secara terbuka mengumumkan bahwa putranya akan secara bertahap mengambil alih urusan politik keluarga. Masa depan Vichana jelas semakin terbuka lebar. Namun di tengah kemewahan tersebut, Yanin justru menjadi orang yang paling merasa tersisih. Nenek Vichana sejak awal tidak menerima gadis dari keluarga biasa seperti Yanin. Meski mereka telah berpacaran selama 2 tahun, sang nenek tetap menganggap Yanin tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Dia sengaja mengatur agar seorang wanita dari keluarga terpandang muncul dan memberikan bunga kepada Vichana tepat di depan Yanin.
Tindakan yang terlihat sopan itu sebenarnya merupakan sebuah peringatan penuh penghinaan. Yang lebih menyakitkan, Vichana sama sekali tidak membela kekasihnya. Dia justru sibuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan orang-orang di sekitarnya, membiarkan Yanin sendirian di tengah kerumunan yang asing. Tidak ingin terus menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak dianggap dalam pesta kekasihnya sendiri, Yanin akhirnya pergi diam-diam. Mungkin, yang paling menyakitkan baginya bukanlah sikap nenek Vichana, melainkan kenyataan bahwa pria yang dicintainya memilih diam ketika dia membutuhkan Vichana untuk berdiri di sisinya. Melihat Yanin yang sedang bersedih, Vichana langsung menawarkan untuk mencarikannya guru les bahasa Inggris pribadi. Awalnya Yanin menolak, tetapi kemudian sebuah kesempatan besar datang. Seorang sutradara terkenal ingin mengajaknya bermain dalam film terbarunya, tetapi seluruh naskah film tersebut ditulis dalam bahasa Inggris. Demi mendapatkan kesempatan itu, Yanin mau tidak mau harus meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa guru les yang akan segera hadir dalam hidupnya ternyata adalah Poon. Namun sebelum mereka benar-benar bertemu, sebuah kejadian berbahaya terjadi. Seorang penggemar fanatik Jennie percaya bahwa Yanin adalah orang yang berada di balik kematian idolanya. Dipenuhi amarah dan dugaan yang belum terbukti, dia menyelinap ke ruang latihan dan menyandera Yanin. Saat Yanin berada dalam bahaya, Poon langsung datang untuk melindunginya. Dalam pergulatan tersebut, tangan Poon mengalami luka ringan, sementara B juga sampai terjatuh. Pelaku akhirnya melarikan diri, meninggalkan semua orang dalam keadaan panik. Yanin kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia sangat berterima kasih kepada orang yang baru saja menyelamatkan dirinya. Namun bagi Poon, justru saat melihat Vichana, dia benar-benar terkejut. Wajah itu terlalu familiar. Ingatannya tentang pertengkaran yang pernah tidak sengaja dia dengar di Amerika langsung kembali terlintas. Pria yang dulu dia lihat diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain, ternyata adalah Vichana. Dan wanita dalam kejadian tersebut tidak lain adalah Jennie. Saat itu, Poon akhirnya berhasil menyatukan seluruh kepingan kebenaran. Pria yang selama ini sangat dipercaya Yanin ternyata menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda di belakangnya. Namun Poon tidak terburu-buru mengungkapkannya. Dia belum cukup dekat dengan Yanin, dan juga belum memiliki bukti yang jelas untuk menuduh seseorang yang memiliki posisi sosial seperti Vichana. Karena itu, Poon hanya mengamati dalam diam dan fokus merawat B. Sementara itu, pihak berwenang mulai menyelidiki kasus penyerangan terhadap Yanin. Selain menanyakan soal penggemar fanatik tersebut, mereka juga memberikan perhatian khusus pada hubungan antara Yanin, Vichana, dan Jennie. Pertanyaan yang terus bermunculan mulai membuat sang manajer merasa tidak tenang. Yanin juga perlahan mengingat kembali sebuah informasi yang pernah dia dengar sebelumnya. Jennie sepertinya diam-diam berpacaran dengan seorang politikus, tetapi identitas pria tersebut tidak pernah diketahui secara pasti. Dia masih belum bisa menghubungkan pria itu dengan kekasihnya sendiri. Sebab terkadang, seseorang tidak menyadari kebenaran bukan karena kebenaran itu sulit dilihat, melainkan karena dia terlalu percaya kepada orang yang berdiri di hadapannya. Vichana kemudian segera membayar biaya rumah sakit dan meminta Yanin tetap dirawat untuk menjalani observasi. Di permukaan, dia mengatakan semua itu karena mengkhawatirkan kesehatan Yanin. Namun sebenarnya, menahan Yanin di rumah sakit juga membuatnya lebih mudah mengontrol jadwalnya, membatasi kontaknya dengan media, dan mencegah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan. Dia bahkan secara langsung mengarahkan sang manajer tentang cara menghadapi media, bahkan memberitahu Yanin apa yang sebaiknya dia jawab saat diwawancarai. Karena pemilu semakin dekat, bagi Vichana, saat ini yang paling penting bukanlah apa yang dipikirkan Yanin, bagaimana Jennie meninggal, atau seberapa besar penderitaan orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bagaimana menjaga citra sempurnanya agar tidak retak sedikit pun. Dan tepat pada saat itulah, Poon, satu-satunya orang yang tanpa sengaja melihat sebagian dari kebenaran, masuk ke dalam kehidupan Yanin. Seorang wanita yang sedang hidup dalam cinta, tetapi tidak tahu bahwa dirinya dikhianati. Seorang pria yang telah melihat pengkhianatan itu, tetapi belum tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dan di antara mereka berdiri Vichana, pria yang rela melakukan segala cara untuk melindungi rahasianya. Mulai dari sinilah kisah cinta Yanin dan Poon benar-benar dimulai. Namun masalah belum berakhir. Setelah kejadian penyerangan tersebut, Vichana mulai mengawasi Poon dan B. Menurutnya, kemunculan mereka tepat saat Yanin berada dalam bahaya, merupakan sebuah kebetulan yang terlalu sempurna. Dalam pikirannya, segera muncul sebuah dugaan jahat. Poon dan B mungkin telah bekerja sama dengan penggemar fanatik Jennie, sengaja membuat sandiwara untuk mendapatkan simpati Yanin, lalu mencari cara agar bisa masuk ke dalam pekerjaannya.
Awalnya, Yanin tidak percaya. Namun Vichana sangat memahami kelemahan kekasihnya. Yanin sedang kebingungan setelah mengalami berbagai kejadian dan cenderung mempercayai orang yang dicintainya. Hanya dengan beberapa kalimat bernada insinuasi, keraguan pun mulai masuk ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, Yanin benar-benar bertanya langsung kepada Pon dan B, apakah mereka terlibat dalam penyerangan tersebut. Bagi Pon yang selalu bersikap jujur, pertanyaan itu terasa seperti menyangkal seluruh kebaikan yang baru saja dia berikan kepada Yanin. Dia tidak mampu menahan emosinya dan langsung bereaksi keras. Menurutnya, Yanin telah memandang semua orang dengan penuh kecurigaan dan hanya karena mendengar beberapa perkataan orang lain, dia begitu mudah mengubah niat baik seseorang menjadi sebuah konspirasi. Keduanya bertengkar hebat di rumah sakit. Pon yang marah langsung berbalik dan pergi. Namun setelah emosinya mereda, Yanin juga mulai memikirkan kembali semuanya. Dia sadar bahwa dirinya terlalu mudah mempercayai perkataan Vichana, hingga akhirnya menyakiti orang yang baru saja melindunginya. Dia segera mengejar Pon untuk meminta maaf. Pon juga tidak ingin memperpanjang masalah. Dia mengakui bahwa dirinya tadi terlalu terbawa emosi dan bersedia melupakan kejadian tersebut. Permintaan maaf yang datang di waktu yang tepat berhasil menghilangkan jarak di antara mereka. Sejak saat itu, Yanin mulai memandang Pon dengan cara yang berbeda. Pon kemudian menjelaskan kemampuan dirinya dan B. Dia memiliki pengetahuan tentang nutrisi olahraga dan mampu menyusun pola makan yang sesuai dengan kondisi tubuh serta pekerjaan Yanin. Sementara B memiliki pengalaman dalam melatih dan membentuk tubuh. Jika kedua keahlian tersebut digabungkan, mereka bisa membuat program latihan dan nutrisi yang dirancang khusus untuk Yanin. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, Yanin akhirnya memutuskan untuk merekrut mereka berdua. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang awalnya hanya berkaitan dengan pekerjaan itu justru secara tidak sengaja membawa satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Vichana semakin dekat ke dalam hidupnya. Sementara itu, keluarga Vichana juga mulai merasakan adanya bahaya. Ayahnya langsung bertanya kepada putranya apakah Yanin sudah mengetahui hubungan antara dirinya dan Jenny. Vichana segera menyangkalnya. Ia menegaskan bahwa Yanin masih sama sekali tidak mengetahui apapun. Namun, dirinya sendiri justru sedang menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Penyidik yang menangani kematian Jenny tampaknya mulai mencurigai Vichana. Bahkan, penyidik tersebut sengaja mengatur pertemuan dengan Vichana untuk melihat reaksinya dan mencari petunjuk lebih lanjut. Mendengar kabar itu, keluarga Vichana langsung bertindak. Ayahnya menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mengganti penyidik yang menangani kasus tersebut, seolah ingin menghentikan penyelidikan sebelum kasusnya berkembang lebih jauh. Namun, mereka meremehkan kegigihan sang penyidik. Meski sudah dicopot dari posisinya, ia tetap diam-diam meminta orang lain mencari kembali rekam medis Jenny. Ia memahami bahwa jika semua ini benar-benar hanya kecelakaan, tidak mungkin begitu banyak orang berusaha keras untuk menutupinya. Ketika penyelidikan diam-diam terus berjalan, konflik lain justru muncul di dalam keluarga Vichana. Neneknya memergoki dua wanita keluar dari kamar cucunya dan langsung murka. Ia bukan hanya menegur gaya hidup Vichana, tetapi sekali lagi meminta cucunya mengakhiri hubungannya dengan Yanin. Kali ini, Vichana tidak lagi berputar-putar. Ia terus terang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mencintai Yanin. Sejak awal, hubungan mereka hanyalah bagian dari perhitungan politik. Yanin berasal dari kalangan biasa, berhasil bangkit dari nol dengan usahanya sendiri, dan memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Tampil di samping Yanin membuat citra Vichana terlihat lebih dekat dengan para pemilih yang ingin diraih keluarganya. Dengan kata lain, bagi Vichana, Yanin bukanlah kekasih. Ia hanyalah bidak berharga dalam permainan politik. Mendengar hal itu, sang nenek justru semakin puas. Ia mengingatkan cucunya bahwa setelah kampanye pemilu berakhir dan posisi politiknya sudah kokoh, Vichana harus segera menyingkirkan Yanin dari kehidupannya. Menurutnya, gadis dengan latar belakang seperti Yanin sama sekali tidak pantas masuk ke dalam keluarga berkuasa tersebut. Di saat yang sama, Vichana terus memantau perkembangan kasus Jenny. Begitu mengetahui ada kemungkinan Jenny telah mendapat campur tangan dari seseorang, ia langsung meminta seluruh rekaman kamera yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk diperiksa. Tindakan ayahnya juga mulai membuat penonton bertanya-tanya, apakah Vichana benar-benar orang yang turun tangan secara langsung, atau ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakangnya yang diam-diam sedang menghapus semua jejak. Meski jawabannya masih belum terungkap, satu hal sudah jelas, Vichana tidak sendirian. Setelah memastikan semua risiko yang ada di depan mata sudah terkendali, ia kembali memainkan perannya sebagai pacar sempurna. Vichana membawa bunga ke rumah sakit untuk menjenguk Yanin, menunjukkan sikap lembut dan penuh perhatian di hadapan semua orang. Ia bahkan sengaja meminta orang yang bersamanya untuk memotret momen-momen mesra mereka. Ia juga tidak mengabaikan Pon dan B.
Vichana sengaja mengajak mereka berbicara, menanyakan kehidupan mereka selama di luar negeri serta pekerjaan Pound sebelumnya. Poem sudah kembali, menceritakan masa lalunya, ketika ponsel Vichana tiba-tiba berdering. Ia segera mengakhiri percakapan, berpamitan dengan lembut kepada Yanin, lalu mengingatkannya untuk menghadiri pesta keluarga pada malam berikutnya. Namun, begitu keluar dari kamar rumah sakit, wajah ramahnya langsung menghilang. Vichana meminta staf mengedit foto-foto yang baru saja diambil dengan sangat baik, lalu menyiapkan kampanye media yang lengkap untuk membangun citranya sebagai seorang pria setia yang selalu berada di sisi kekasihnya saat menghadapi masa sulit. Seorang pria yang mampu memainkan peran sebagai kekasih sempurna di depan kamera, hingga hampir tidak ada yang menyadari bahwa di balik topeng itu terdapat sosok yang sama sekali berbeda. Malam pesta keluarga akhirnya tiba. Yanin datang dengan penampilan yang rapi, membawa harapan bahwa kali ini dirinya bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga kekasihnya. Namun, ia segera menyadari bahwa dirinya masih belum diterima. Nenek Vichana sengaja membawa seorang gadis dari keluarga terpandang yang disukainya ke pesta tersebut. Ia terus menciptakan kesempatan agar gadis itu bisa berduaan dengan Vichana, seolah ingin menunjukkan kepada Yanin bahwa posisinya dalam keluarga ini bisa digantikan kapan saja. Puncaknya, sang nenek terang-terangan menyatakan bahwa Yanin tidak cukup pantas untuk menjadi menantu keluarga mereka. Tidak berhenti di situ, ia juga menyindir kemampuan bahasa Inggris Yanin. Seakan mengisyaratkan bahwa dengan kemampuan seperti sekarang, Yanin akan segera menjadi bahan tertawaan ketika film barunya mulai diproduksi. Perkataan itu seolah semakin menyulut api yang sudah membara di dalam hati Yanin. Alih-alih mundur, Yanin justru semakin ingin membuktikan dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak membutuhkan keluarga terpandang ataupun uang untuk meraih kesuksesan. Dan jauh di dalam hatinya, Yanin ingin membuktikan bahwa Vichana memilihnya bukan karena kasihan atau demi kepentingan politik, melainkan karena dirinya memang layak berdiri di samping Vichana. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan itulah yang membuat Yanin semakin berusaha keras. Namun, ia tidak menyadari bahwa selama ini dirinya sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang sejak awal tidak pernah menganggapnya setara. Melihat Yanin tidak mau menyerah begitu saja, sang nenek langsung memainkan sandiwara lain. Ia pura-pura merasa tidak enak badan, lalu tiba-tiba jatuh di depan semua orang. Vichana langsung meninggalkan Yanin dan berlari menghampiri neneknya untuk menolong. Saat itulah sang nenek memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalikan keadaan. Ia dengan lantang menuduh Yanin tidak punya empati. Menurutnya, Yanin melihat orang yang lebih tua jatuh tetapi tidak segera datang membantu, bahkan berniat pergi begitu saja. Yanin benar-benar berada dalam posisi yang serba salah. Ia tahu dirinya tidak melakukan kesalahan, tetapi berhadapan dengan orang yang lebih tua dan memiliki kedudukan seperti sang nenek, penjelasan apapun yang ia berikan saat itu bisa dengan mudah dianggap sebagai sikap kurang ajar. Karena itu, Yanin hanya bisa diam dan menahan semuanya. Setelah sang nenek pergi, Yanin menemui ayah Vichana untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak ada yang mau mendengarkannya. Alih-alih melihat kejadian yang sebenarnya, mereka justru dengan cepat menyimpulkan bahwa Yanin adalah gadis keras kepala yang tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Pada akhirnya, kesalahan sekali lagi dibebankan kepadanya. Setelah itu, sang nenek memanggil Vichana secara pribadi dan memintanya belajar mengendalikan pacarnya. Dalam perjalanan pulang, Yanin dan Vichana kembali bertengkar. Yanin mengatakan bahwa sejak awal hingga akhir, neneknya memang ingin memaksa mereka putus agar Vichana menikahi gadis dari keluarga terpandang itu. Yang paling menyakitkan baginya adalah Vichana tidak pernah sekalipun berdiri di pihaknya. Ia tidak menghibur, tidak membela, bahkan tidak mengakui semua usaha yang sudah Yanin lakukan. Sebaliknya, Vichana malah terus menyalahkan Yanin, karena dianggap tidak peka dan tidak tahu cara mengambil hati orang yang lebih tua. Pertengkaran mereka semakin memanas. Namun, pada akhirnya Yanin tetap menjadi pihak yang mengalah. Bukan karena dirinya bersalah, melainkan karena ia terlalu takut kehilangan Vichana. Ia percaya bahwa jika dirinya terus berusaha, meraih lebih banyak kesuksesan, dan menjadi pribadi yang lebih baik, suatu hari nanti keluarga Vichana pasti akan mengakuinya. Demi cintanya, Yanin mulai terjun sepenuhnya ke dalam pekerjaannya dengan tekad yang hampir tak tergoyahkan. Ia ingin meningkatkan karier, memperbaiki kemampuan bahasa Inggris, menyempurnakan citranya, dan membuktikan kemampuannya. Namun yang menyedihkan, ia justru sedang berjuang mempertahankan cinta yang sejak awal tidak pernah diberikan dengan ketulusan oleh orang yang dicintainya. Semakin keras Yanin berusaha menjadi sosok sempurna di mata Vichana, semakin dekat pula ia pada saat harus menghadapi kenyataan paling menyakitkan.
Pria yang sedang mati-matian ia pertahankan ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Sebuah kesempatan besar tiba-tiba datang kepada Yanin ketika sebuah rumah produksi ternama menawarinya untuk bergabung dalam proyek film terbaru. Ini bukan peran biasa, karena seluruh film tersebut menggunakan bahasa Inggris. Artinya, Yanin bukan hanya harus memiliki kemampuan akting yang baik, tetapi juga harus menguasai pelafalan, intonasi, dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Bagi seorang aktris yang sedang berusaha membuktikan posisinya, ini jelas merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Karena itu, Yanin bertekad mendapatkan peran tersebut dengan segala cara. Ia meminta manajernya mencarikan guru bahasa Inggris pribadi, dan orang yang akhirnya dipilih adalah Poon. Poon dipilih bukan hanya karena kemampuannya. Ia juga memiliki sikap yang tenang, profesional, dan yang terpenting, mampu menjaga rahasia. Hal ini sangat penting bagi Yanin karena ia tidak ingin kabar bahwa dirinya harus mengikuti les bahasa Inggris menjadi bahan pemberitaan media yang bisa memengaruhi citranya. Saat mencari tahu informasi tentang murid barunya, Poon tanpa sengaja membaca profil Yanin. Dari beberapa halaman tersebut, ia menyadari bahwa di balik sosok seorang aktris terkenal, terdapat perjalanan panjang dalam membangun kariernya sendiri. Yanin tidak memiliki awal yang mudah, tetapi ia tetap berhasil meniti karier sedikit demi sedikit berkat kerja kerasnya sendiri. Pemahaman tersebut membuat Poon mulai melihat Yanin dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar menganggap Yanin sebagai seorang bintang yang perlu dilatih, tetapi mulai memahami kegigihan dan berbagai kesulitan yang pernah dilaluinya. Namun, kesan baik itu segera tertutupi oleh sebuah pertanyaan besar ketika Poon melihat berita tentang hubungan asmara Yanin dan Vichana. Dalam pikirannya, langsung terlintas kembali sosok Vichana yang pernah ia lihat diam-diam bertemu dengan Jenny di Amerika. Dua kejadian yang awalnya tampak tidak berkaitan tiba-tiba terasa saling terhubung, membuat Poon merasa tidak tenang. Ia memahami bahwa terkadang hal paling menakutkan dalam sebuah hubungan bukanlah kebenaran yang disembunyikan, melainkan perasaan bahwa kita sudah melihat sebagian dari kebenaran, tetapi belum memiliki cukup bukti untuk mengungkapkannya. Pada hari pertama bekerja, Poon datang ke kantor lebih awal dari perkiraan. Karena terbiasa berolahraga setiap hari, ia berlari menuju kantor, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tepat saat itu, Yanin datang bersama manajernya. Mendengar suara dari dalam, mereka berdua mengira kantor telah dimasuki orang asing. Mereka pun buru-buru mengambil gagang pel dan dengan hati-hati masuk untuk memeriksa keadaan. Namun, orang yang muncul di hadapan mereka ternyata Poon yang baru saja selesai mandi. Momen itu membuat kedua wanita tersebut terdiam karena terkejut. Setelah beberapa detik merasa canggung, sang manajer baru teringat bahwa dirinya pernah memberikan kunci cadangan kepada Poon, tetapi lupa memberitahukan hal tersebut kepada Yanin. Ia juga sama sekali tidak menyangka bahwa Poon akan datang sepagi itu. Setelah semua kesalahpahaman terselesaikan, Poon segera merapikan diri lalu mulai membicarakan pekerjaan. Sang manajer menyarankan agar latihan komunikasi bahasa Inggris diprioritaskan terlebih dahulu, karena kemampuan membaca dialog dan merespons dalam bahasa Inggris merupakan masalah paling mendesak bagi Yanin saat ini. Poon setuju menerima pekerjaan tersebut setelah berdiskusi dengan seorang temannya. Kedua pihak kemudian menyepakati bayaran dan resmi memulai kerjasama. Sesi latihan berikutnya pun segera berjalan teratur. Poon tidak terburu-buru memaksa Yanin menghafal setiap dialog. Ia terlebih dahulu memeriksa kemampuan dasar Yanin, mulai dari pengucapan, kosakata, hingga kemampuan merespons secara spontan. Keduanya menyepakati satu aturan yang cukup ketat. Selama bekerja, mereka akan berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin. Selain belajar bahasa asing, Yanin juga harus terus berlatih membaca dialog dan menghafal naskah. Poon sekaligus berperan sebagai pelatih kebugaran. Dengan begitu, waktu yang mereka habiskan bersama tidak hanya membantu Yanin mempersiapkan diri untuk perannya, tetapi juga menciptakan rutinitas baru yang sibuk namun memiliki tujuan yang jelas. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, manajer Jenny tiba-tiba menghubungi Yanin dan meminta bertemu secara pribadi. Ia mengaku memiliki informasi penting mengenai hubungan antara Vichana dan Jenny. Untuk membuat Yanin percaya bahwa pertemuan itu memang perlu dilakukan, wanita tersebut terlebih dahulu mengirimkan sejumlah pesan pribadi dan foto-foto mesra antara Vichana dan Jenny. Begitu melihat semuanya, Yanin seolah kembali pada sebuah kenangan yang selama ini berusaha ia abaikan. Ia teringat perjalanan Vichana dan Jenny ke New York. Hal-hal yang dulu membuatnya merasa aneh kini tiba-tiba menjadi jelas hingga terasa menakutkan. Apa yang pernah Yanin anggap sebagai kebetulan yang tidak berbahaya, kini terlihat seperti potongan-potongan dari sebuah kebohongan yang telah dipersiapkan sejak awal.
Hal yang paling menyakitkan baginya bukan sekadar kemungkinan bahwa Vichana telah berselingkuh. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang yang selama 2 tahun ia percaya bisa berdiri di hadapannya setiap hari, mengucapkan kata-kata cinta, sementara dengan tenang menyembunyikan kenyataan yang sama sekali berbeda. Tak lama kemudian, Vichana datang menemui Yanin sambil membawa bunga. Begitu melihatnya, semua emosi yang selama ini dipendam Yanin hampir seketika meledak. Dalam bayangannya, Yanin merebut buket bunga itu lalu melemparkannya ke tanah, kemudian terus mempertanyakan pengkhianatan dan kebohongan Vichana. Ia menuduh Vichana telah membohonginya, berpura-pura menyayanginya di depan, tetapi di belakangnya membiarkan keluarganya merendahkan Yanin. Vichana hanya membalas dengan permintaan maaf yang terdengar lemah. Yanin justru semakin marah. Ia ingin mengeluarkan semua hal yang selama ini dipendam, ingin memaksa Vichana menghadapi semua yang telah dilakukannya. Namun kemudian suara Vichana membuatnya kembali tersadar. Ternyata semua pertengkaran sengit itu hanya terjadi di dalam pikirannya. Yanin masih berdiri di hadapan Vichana. Buket bunga itu masih berada di tangannya, sementara Yanin harus berusaha menelan kembali seluruh amarahnya. Inilah momen yang benar-benar menunjukkan seberapa dalam luka yang dirasakan Yanin. Ia sebenarnya memiliki cukup bukti untuk marah, tetapi belum cukup berani untuk benar-benar mengakhiri hubungan itu saat itu juga. Ketika seseorang masih memiliki perasaan, logika seringkali tidak bisa langsung berubah menjadi tindakan. Karena itu, alih-alih menuntut penjelasan, Yanin memilih diam dan mengamati. Ia menerima buket bunga tersebut dan berpura-pura tenang, sambil dengan hati-hati menyinggung soal penyelidikan yang pernah dilakukan terkait Vichana dan Jenny. Sebenarnya, itu adalah sebuah ujian. Yanin ingin tahu, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, apakah Vichana akan memilih untuk berkata jujur atau kembali berbohong? Dan jawabannya justru membuat Yanin semakin terluka dibandingkan apa yang ia lihat dalam foto-foto itu. Vichana dengan tenang menyangkal semuanya. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Jenny sama sekali tidak memiliki hubungan khusus. Yanin terdiam. Ia sudah melihat bukti-bukti tersebut dengan mata kepalanya sendiri, tetapi pria di hadapannya masih bisa dengan tenang membangun cerita lain, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Terkadang, pengkhianatan tidak langsung mengakhiri sebuah hubungan. Pengkhianatan justru membuat orang yang dikhianati melewati proses yang jauh lebih menyakitkan. Mulai dari merasa curiga, berusaha meyakinkan diri sendiri, hingga akhirnya menyadari bahwa orang yang dicintainya benar-benar sedang berbohong. Saat itulah Yanin melihat Pawn bersiap untuk pergi. Ia segera beralasan bahwa dirinya masih perlu melanjutkan latihan, lalu dengan halus mengakhiri pertemuannya dengan Vichana. Pawn memahami dengan jelas apa yang sedang dilakukan Yanin. Ia sadar bahwa Yanin tidak membutuhkan seseorang untuk menginterogasi atau menasihatinya, melainkan hanya membutuhkan ruang untuk menenangkan diri. Karena itu, Pawn tidak menanyakan apapun lagi. Ia hanya diam-diam tetap berada di sana, membuat Yanin merasa bahwa setidaknya saat ini ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Keheningan itu akhirnya membuat pertahanan Yanin runtuh. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan seluruh pesan dan foto tersebut kepada manajernya, lalu menceritakan semua yang telah dialaminya. Selama 2 tahun, Yanin telah menaruh begitu banyak kepercayaan pada hubungan ini. Ia pernah menganggap Vichana sebagai pria yang setia, seseorang yang bisa menemaninya menjalani masa depan. Namun sekarang, yang harus ia hadapi bukan hanya seorang pacar yang diduga telah mengkhianatinya, tetapi juga perasaan bahwa selama ini ia telah memberikan kepercayaannya kepada orang yang salah. Yanin tidak ingin terus hidup dalam hubungan di mana setiap kata cinta bisa saja disertai sebuah kebohongan. Namun, alih-alih langsung menghadapi Vichana, Yanin memutuskan untuk mencari tahu seluruh kejadian yang sebenarnya terlebih dahulu. Yanin ingin bertemu langsung dengan manajer Jenny untuk memastikan apa yang telah terjadi, sehingga ia bisa mengetahui dengan jelas hal-hal apa saja yang selama ini disembunyikan Vichana darinya. Ini menjadi perubahan penting dalam kondisi emosional Yanin. Sebelumnya, ia selalu bereaksi berdasarkan perasaan. Namun sejak saat itu, ia mulai mengambil kembali kendali atas dirinya. Ia tidak lagi ingin mengakhiri hubungan hanya karena sedang diliputi amarah. Ia ingin mengetahui seluruh kebenarannya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan akhir. Dalam pertemuan tersebut, manajer Jenny menunjukkan lebih banyak foto mesra antara Jenny dan Vichana kepada Yanin. Ia juga mengungkapkan sebuah informasi yang mengerikan. Tak lama setelah Jenny meninggal, seorang penggemar fanatik mengirimkan kepada banyak orang rekaman yang diam-diam ia ambil saat menguntit Jenny. Orang tersebut telah mengikuti Jenny dalam waktu yang cukup lama, mengetahui jadwal dan hampir seluruh aktivitasnya. Yang lebih mengerikan, ia juga pernah menyelinap ke ruang latihan untuk mengganggu Yanin. Pada titik ini, masalahnya bukan lagi sekadar pengkhianatan dalam hubungan asmara.
Yanin menyadari bahwa dirinya mungkin sedang terseret ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Apa yang terjadi pada Jenny dan kejadian saat dirinya pernah diikuti orang asing mungkin saja saling berkaitan. Manajer Jenny juga memperingatkan Yanin agar lebih berhati-hati. Menjadi kekasih Vichana ternyata tanpa disadari telah membuatnya ikut terseret ke dalam hubungan-hubungan rumit yang selama ini sama sekali tidak ia ketahui. Dengan membawa semua bukti tersebut, Yanin pulang dengan perasaan berat. Ia kemudian menemui bibinya yang telah membesarkannya dan menceritakan seluruh kejadian. Sang bibi tidak menyalahkannya karena telah mencintai orang yang salah. Sebaliknya, ia mendukung keputusan Yanin untuk mengakhiri hubungan tersebut dan dengan tegas mengatakan bahwa seseorang yang tulus seperti Yanin tidak seharusnya terus menaruh kepercayaan kepada orang yang selalu menggunakan kebohongan untuk melindungi dirinya sendiri. Nasihat itu membuat Yanin semakin yakin dengan pilihannya. Sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak dari Vichana. Setiap ajakan untuk bertemu terus ia tolak dengan berbagai alasan. Ia tidak lagi berusaha mempertahankan hubungan tersebut, dan juga tidak ingin mencari penjelasan yang bisa membuat hatinya kembali tenang. Yanin telah memutuskan untuk putus. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan keputusan itu secara langsung. Sambil menunggu, ia tidak membiarkan dirinya terus tenggelam dalam kesedihan. Yanin mulai mencurahkan seluruh energinya pada pekerjaan. Ia semakin rajin belajar bahasa Inggris, serius berlatih fisik, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan peran barunya. Mungkin, inilah cara Yanin menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab ketika sebuah hubungan berakhir, seseorang sangat mudah terjebak dalam pertanyaan, kenapa dia tega memperlakukanku seperti ini? Namun Yanin mulai menggantinya dengan pertanyaan lain. Setelah semua ini terjadi, aku ingin menjadi orang seperti apa? Dan alih-alih membiarkan pengkhianatan menentukan nilai dirinya, ia memilih menjadikannya sebagai dorongan untuk terus melangkah. Semakin sibuk Yanin, semakin sedikit waktu yang ia miliki untuk terus tenggelam dalam kenangan menyakitkan. Ia memahami bahwa berakhirnya sebuah hubungan bukan berarti hidupnya juga berakhir. Sebaliknya, ada perpisahan yang justru menjadi awal bagi seseorang untuk menemukan dirinya kembali. Setelah melalui begitu banyak luka, Yanin mulai menemukan sedikit ketenangan saat bersama Poon. Mereka sering berlari bersama sambil memanfaatkan waktu untuk berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan, tidak ada tekanan dari media, dan tidak ada janji-janji kosong. Hanya dua orang yang berlari di jalan yang sama, berlatih sekaligus berbicara tentang hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Yanin merasa nyaman. Setelah sekian lama hidup dalam kecurigaan dan ketegangan, ia mulai menyadari betapa berharganya perasaan bisa berada di dekat seseorang tanpa harus terus waspada. Poon juga perlahan menyadari bahwa di balik sosok seorang aktris terkenal, Yanin sebenarnya hanyalah seorang gadis yang pernah mengalami banyak kekurangan dan luka. Ketika keduanya berbagi cerita tentang masa kecil, mereka terkejut menyadari bahwa ternyata ada cukup banyak kesamaan di antara mereka. Rasa saling memahami itu tanpa disadari membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Namun, Yanin tidak menyangka bahwa momen-momen tenang tersebut justru dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Suatu ketika, saat mereka sedang berlari di luar, keduanya tidak sengaja bertemu dengan para penggemar. Beberapa orang meminta berfoto bersama, sementara orang-orang di sekitar mereka juga tanpa sengaja merekam Yanin dan Poon yang sedang bersama. Video tersebut kemudian dengan cepat menyebar. Hanya beberapa momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup membuat netizen mulai bertanya-tanya. Sebenarnya siapa Poon? Hubungan antara dirinya dan Yanin sebenarnya hanya sebatas pekerjaan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Manajer Yanin langsung bereaksi setelah mengetahui bahwa video tersebut telah menjadi topik hangat. Ia segera datang untuk membawa keduanya pergi dari sana dan dengan tegas mengingatkan mereka bahwa citra di depan publik harus benar-benar dijaga. Pada saat itulah, Poon baru benar-benar memahami betapa rumitnya kehidupan di sisi seorang bintang terkenal. Bagi orang biasa, berlari pagi hanyalah sekadar berlari pagi. Namun bagi Yanin, satu momen yang tidak sengaja tertangkap kamera saja, bisa berubah menjadi rumor, lalu berkembang menjadi sebuah cerita yang dibicarakan jutaan orang. Ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan pribadi yang benar-benar bebas. Dan yang ironis, video tersebut dengan cepat sampai ke telinga keluarga Vichana. Ayah dan neneknya langsung murka. Di mata mereka, Yanin bukan lagi pacar yang bisa membantu Vichana membangun citra, melainkan mulai menjadi risiko bagi perjalanan politiknya. Sang nenek semakin yakin bahwa Yanin sengaja membuat skandal untuk membalas perbuatan cucunya. Ia mendesak Vichana untuk mengakhiri hubungan itu begitu masa kampanye berakhir. Vichana tidak menentang, sebab dalam pikirannya, sejak lama Yanin sudah tidak lagi dianggap sebagai kekasih. Yanin hanyalah sebuah alat yang memiliki nilai.
Selama pengaruh Yanin masih bisa membantunya menarik perhatian dan meraih lebih banyak suara, ia akan tetap mempertahankan Yanin di sisinya. Namun begitu manfaatnya hilang, ia siap membuang Yanin tanpa ragu. Inilah sisi paling mengerikan dari Vichana. Dia tidak mencintai seseorang sebagai manusia, dia hanya menghargai apa yang bisa diberikan orang tersebut kepadanya. Karena itu, alih-alih membiarkan skandal tersebut membuatnya terpojok, Vichana segera mendatangi media. Dalam berbagai wawancara, ia sengaja membangun citra sebagai pacar yang penuh pengertian dan selalu percaya kepada kekasihnya. Ia mengatakan bahwa dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak bisa meluangkan banyak waktu untuk Yanin, yang kemudian tanpa sengaja menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Dari luar, Vichana tampak seperti seorang pria yang sedang berusaha melindungi cintanya. Namun sebenarnya, ia sedang mengubah kisah cintanya sendiri, menjadi alat untuk mendukung kampanye politiknya. Sementara Vichana sibuk mengendalikan opini publik, pihak penyelidik justru mendapatkan perkembangan penting. Melalui rekan-rekan Jenny, pihak berwenang menemukan bahwa kematian sang bintang wanita bukan sekadar sebuah kecelakaan. Ada tanda-tanda bahwa seseorang sengaja melakukan sesuatu hingga kondisi kesehatan Jenny memburuk secara serius. Pada saat yang sama, hubungan rahasia antara Jenny dan Vichana juga perlahan mulai terkonfirmasi. Penggemar fanatik yang sebelumnya membuat Yanin mendapat masalah juga ikut diselidiki. Meskipun pria itu telah dibebaskan, perangkat penyimpanan yang berisi rekaman video diam-diam tetap disita oleh pihak berwenang. Bagi para penyelidik, benda-benda tersebut bisa menjadi kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran. Namun Vichana sudah selangkah lebih cepat. Orang-orang di bawah perintahnya diam-diam berusaha menghancurkan bukti-bukti penting. Vichana sangat memahami satu hal. Selama kebenaran belum terungkap, uang dan kekuasaan masih bisa membelikannya waktu. Di saat yang sama, ia kembali menemui Yanin dengan niat untuk terus memanfaatkan citranya. Namun kali ini, Yanin bukan lagi gadis yang selalu berusaha mempertahankan hubungan mereka dengan segala cara. Ia menolak dengan tegas. Setelah terus-menerus ditolak, Vichana akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan topeng sopannya. Ia marah, mengabaikan penolakan Yanin dan berusaha memaksanya ikut bersamanya. Pound kebetulan menyaksikan seluruh kejadian itu. Saat hendak ikut campur, orang-orang Vichana langsung datang dan berusaha menahannya. Dalam perkelahian tersebut, Pound tanpa sengaja mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Hanya satu kalimat itu yang membuat Vichana terdiam. Sebuah kenangan dari bertahun-tahun lalu tiba-tiba muncul kembali. Ia teringat pertengkarannya dengan Jenny di sebuah gang di New York. Lalu ia teringat Pound, pria yang baru saja kembali dari Amerika dan mungkin tanpa sengaja telah mendengar rahasia-rahasia yang ingin ia kubur. Semua kecurigaan akhirnya mengarah kepada satu orang, Pound. Vichana mulai waspada. Ia segera menyuruh orang menyelidiki latar belakang Pound dan semakin yakin bahwa Pound lah yang membuat sikap Yanin berubah. Dalam pikiran seseorang yang selalu terbiasa mengendalikan segala sesuatu seperti Vichana, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yanin sadar dengan sendirinya. Ia membutuhkan kambing hitam, dan Pound menjadi target yang sempurna. Namun Yanin memahami bahwa jika Pound terus terseret ke dalam masalah ini, keselamatannya bisa terancam. Karena itu, ia berinisiatif mengajak Vichana berbicara secara pribadi. Kali ini, ia tidak lagi menghindar. Yanin langsung menghadapinya. Membongkar perselingkuhannya dengan Jenny, semua kebohongan yang telah berlangsung selama ini, serta caranya terus memanfaatkan perasaan Yanin. Setelah semua yang terjadi, Yanin resmi mengakhiri hubungan mereka. Vichana sama sekali tidak mengakui kesalahannya. Sebaliknya, ia malah menyalahkan Yanin dan menganggap dirinya lah yang paling dirugikan selama menjalin hubungan dengannya. Ia bahkan membawa-bawa cerita bahwa dirinya pernah melawan keluarganya demi hubungan ini, seolah-olah Yanin harus berterima kasih kepadanya. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat khas. Alih-alih menghadapi kesalahannya sendiri, Vichana berusaha menempatkan dirinya sebagai korban agar Yanin merasa bersalah. Namun kali ini, Yanin tidak lagi terjebak. Dengan tenang, ia menjawab bahwa jika Vichana merasa dirinya tidak pantas, maka silakan mencari orang yang lebih cocok. Tidak perlu berdebat lagi. Tidak perlu mempertahankan hubungan itu. Yanin resmi mengakhirinya dan berterima kasih atas semua yang pernah mereka lalui, tetapi ia juga menegaskan bahwa dirinya sudah terlalu lama bertahan. Ini bukanlah momen ketika seorang gadis kalah dalam cinta. Sebaliknya, inilah saat Yanin untuk pertama kalinya merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak putus karena tiba-tiba berhenti mencintai. Ia mengakhiri hubungan itu karena setelah terlalu sering terluka, akhirnya ia memahami bahwa cinta tidak akan bisa bertahan jika hanya satu orang yang terus berusaha mempertahankannya. Setelah putus, Yanin menjadi semakin berhati-hati. Ia tahu Vichana adalah orang yang penuh siasat.
sehingga ia tidak berani pulang sendirian. Ia tetap bersama manajernya hingga malam sebelum akhirnya pulang. Namun begitu turun di area lobi, Yanin langsung merasa tidak tenang. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Secara naluriah, ia sudah menyiapkan sesuatu yang bisa membantunya melindungi diri. Hingga sebuah suara memanggilnya, Yanin berbalik dan menyadari bahwa orang di belakangnya bukanlah orang asing. Itu adalah Poon. Ia diam-diam mengikuti Yanin untuk memastikan bahwa gadis itu pulang dengan selamat. Poon tidak ingin membuat Yanin mendapat masalah lagi, sehingga ia bahkan mengatakan bahwa jika kehadirannya justru membuat semuanya semakin rumit, Yanin boleh memecatnya kapan saja. Namun Yanin langsung membantahnya. Ia tahu bahwa semua yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan Poon. Sebaliknya, kehadiran Poon selama ini justru membantunya melewati masa yang sangat sulit. Karena itu, Yanin memutuskan untuk tetap mempertahankannya. Bukan hanya sebagai guru bahasa Inggris, tetapi juga sebagai orang yang membantunya dalam latihan fisik. Poon bisa melihat kelelahan di mata Yanin. Ia ingin menghiburnya, tetapi akhirnya memilih untuk menahan diri. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan, melainkan karena ia memahami situasinya. Yanin masih terluka setelah sebuah hubungan berakhir, sementara dirinya adalah orang yang bekerja di sisinya. Terkadang, bentuk penghormatan terbesar kepada seseorang bukanlah mendekat ketika ia sedang lemah, melainkan tahu kapan harus menjaga jarak agar ia memiliki waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Poon hanya mengucapkan salam perpisahan dalam diam lalu pergi. Setelah itu, ia menceritakan seluruh kejadian kepada sahabatnya. Sang teman langsung memperingatkan bahwa Vichana bukanlah orang yang bisa dihadapi sembarangan. Sementara itu, Poon tetap fokus pada pekerjaannya. Ia dengan sabar membimbing Yanin meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris, memperbaiki setiap kesalahan pengucapan dan penggunaan kalimat. Waktu yang mereka habiskan untuk belajar bersama, perlahan menjadi momen tenang yang langka, yang membuat Yanin bisa sejenak melupakan tekanan yang sedang mengelilingi hidupnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah selesai belajar, Poon dan Yanin baru saja keluar ketika mereka bertemu Vichana. Ia telah menyiapkan sebuah mobil mewah serta berbagai hadiah mahal dan datang sendiri dengan niat berdamai dan membawa Yanin kembali ke sisinya. Namun Yanin bukan lagi gadis yang mudah diyakinkan oleh hadiah-hadiah mewah tersebut. Ia menolak semuanya dengan tegas dan menyatakan bahwa mulai sekarang, hubungan mereka hanya bisa sebatas teman. Ia juga tidak ingin lagi menyandang status sebagai pacar Vichana untuk tampil dalam kegiatan kampanye politiknya. Bagi seseorang yang selalu terbiasa mengendalikan segala sesuatu seperti Vichana, penolakan itu tidak lebih dari sebuah tantangan. Ia langsung marah dan bersikeras tidak menerima keputusan putus tersebut. Vichana memaksa Yanin untuk mengunggah foto hadiah-hadiah itu ke media sosial keesokan harinya, agar publik mengira bahwa mereka telah kembali bersama. Setelah mengatakan itu, ia dengan kasar menyelipkan kunci mobil ke tangan Yanin lalu pergi. Sementara Yanin hanya bisa berdiri sendirian dan menangis tanpa daya. Karena yang sebenarnya ditakuti Yanin bukanlah hadiah atau perkataan Vichana, melainkan kekuasaan di balik dirinya, sesuatu yang membuat Yanin sadar bahwa jika ia melawan, orang-orang yang ia cintai juga bisa ikut terseret. Pada akhirnya, Yanin hanya bisa menghapus air matanya dan meminta manajernya mencari cara untuk membuat beberapa foto palsu demi memenuhi tuntutan Vichana. Keesokan paginya, media sosial langsung dipenuhi berbagai unggahan yang secara samar mengisyaratkan bahwa keduanya telah kembali bersama. Ketika Poon dan sahabatnya melihat foto-foto tersebut, mereka juga percaya bahwa Yanin benar-benar telah kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Namun, Poon masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasatnya segera terbukti. Vichana datang menemuinya secara langsung, dan kali ini dia tidak lagi berbelit-belit. Setelah menyelidiki masa lalu Poon dengan teliti, dia mengetahui bahwa Poon pernah bekerja di sebuah restoran di Amerika dan memiliki seorang paman yang menjalankan usaha kuliner di sana. Vichana juga tahu bahwa Poon pernah tanpa sengaja mendengar pertengkaran antara dirinya dan Jenny. Dia langsung menggunakan informasi itu untuk mengancam Poon dan memintanya untuk tidak membocorkan apapun kepada siapapun. Bahkan, dia menjadikan paman Poon yang berada di Amerika sebagai alat untuk menekan Poon. Poon sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan apapun. Tujuan awalnya sederhana, yaitu menyelesaikan pekerjaannya, menerima upah, lalu pergi dengan tenang. Karena itu, di bawah tekanan Vichana, dia terpaksa mengalah untuk sementara dan berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan pribadinya. Di saat yang sama, Yanin juga berada dalam situasi yang serupa. Vichana mengirimkan jadwal baru kepada manajernya, yang mengharuskan Yanin mendampinginya sepanjang kampanye pemilu. Bukan hanya itu, dia juga menjadikan keselamatan nenek Yanin sebagai syarat untuk mengendalikan Yanin.
Kali ini, Yanin hampir tidak punya jalan keluar. Menyadari situasinya semakin berbahaya, manajernya diam-diam merekam pertengkaran antara Yanin dan Vichana. Dia meminta Yanin untuk sementara mengikuti semua permintaan Vichana. Jika suatu hari terjadi sesuatu, rekaman video tersebut bisa menjadi bukti untuk melindunginya. Karena jadwal kampanye yang sangat padat, Yanin terpaksa mengurangi waktu latihan dan belajar bahasa Inggris bersama Poon. Mengetahui hal itu, Poon sangat marah. Dia memang tipe orang yang sangat menghargai pekerjaan dan hasil yang efektif. Menurutnya, terus-menerus mengubah jadwal hanya akan membuat Yanin kehilangan lebih banyak waktu tanpa mendapatkan hasil apapun. Karena tidak mengetahui tekanan yang sebenarnya sedang dihadapi Yanin, Poon terus terang menegurnya. Dia merasa jika Yanin terus mengubah rencana seperti ini, pada akhirnya Yanin sendirilah yang akan dirugikan. Kemampuan bahasa Inggrisnya masih belum kuat, bahkan kata ganti dasar seperti I, you, we, dan they pun masih sering tertukar, tetapi dia justru menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kampanye Vichana. Poon semakin lama semakin keras dalam berbicara, tetapi sebenarnya di balik semua teguran itu ada rasa khawatir. Dia belum memahami bahwa Yanin bukan tidak ingin berusaha, melainkan hanya memiliki sedikit pilihan dan harus menggunakannya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Setelah itu, sang manajer menarik Poon ke samping dan menceritakan seluruh kebenaran kepadanya. Sahabat Poon juga menyarankannya untuk cukup menyelesaikan pekerjaannya dan tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi orang yang mempekerjakannya. Setelah menenangkan diri, Poon menyadari bahwa kata-katanya tadi memang terlalu keras. Dia pun berinisiatif menemui Yanin dan dengan tulus meminta maaf. Yang mengejutkan Poon, Yanin sama sekali tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia justru menghargai sikap Poon yang terus terang. Karena sudah terlalu lama hidup di dunia di mana setiap perkataan selalu dipertimbangkan demi kepentingan tertentu, Yanin sudah terbiasa mendengar pujian yang dibuat-buat dan kepura-puraan. Karena itu, ketulusan Poon yang terkadang terasa canggung justru menjadi sesuatu yang paling membuatnya nyaman. Keduanya segera menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Yanin bahkan berinisiatif mengurangi waktu istirahatnya agar tetap bisa menjalankan rencana belajar seperti semula. Namun, tepat ketika semuanya mulai mereda, sebuah mobil khusus tiba-tiba datang dan membawa Yanin pergi. Manajernya juga tidak diizinkan ikut. Ternyata, orang yang memanggil Yanin kali ini adalah nenek Vichana. Sang nyonya besar tidak puas dengan tindakan Yanin belakangan ini, terutama karena dia mengunggah foto-foto latihan bersama pelatihnya di media sosial. Dia secara terang-terangan memperingatkan Yanin agar lebih berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakannya. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga memaksa Yanin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu Vichana memenangkan pemilu. Jika Yanin gagal menjalankan tugasnya, orang-orang terdekatnya yang akan menanggung akibatnya. Sebagai gantinya, dia berjanji bahwa setelah pemilu berakhir, Yanin akan bebas pergi. Janji itu terdengar seperti jalan keluar, tetapi sebenarnya hanyalah bentuk belenggu yang lain. Setelah kembali, Yanin menceritakan seluruh kejadian kepada manajernya. Setelah mempertimbangkannya, keduanya memahami bahwa menghadapi mereka secara langsung saat ini, hanya akan membuat situasi semakin buruk. Satu-satunya cara adalah bersabar untuk sementara, menunggu kampanye berakhir, lalu mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali Vichana. Di sisi lain, Poon melihat Yanin pergi dengan perasaan tidak tenang. Dia berinisiatif menelepon untuk menanyakan keadaannya. Setelah itu, Yanin meminta manajernya mengantarnya menemui Poon. Dalam percakapan tersebut, Yanin mengetahui bahwa impian terbesar Poon adalah suatu hari nanti membuka restoran miliknya sendiri di Thailand. Dia dengan tulus mendoakan agar Poon segera mewujudkan impian tersebut dan menegaskan bahwa dia akan selalu mendukungnya. Keduanya kembali berbicara dalam bahasa Inggris seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman, dan tidak ada tekanan dari luar. Hanya dalam waktu singkat itu, Yanin akhirnya bisa benar-benar merasa tenang. Mungkin alasan Yanin begitu menghargai Poon bukan karena Poon bisa menyelamatkannya dari semua masalah, melainkan karena saat berada di dekatnya, Yanin bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun, momen damai itu juga segera berakhir. Yanin harus menghadiri rapat media Vichana sesuai jadwal. Dia mengumpulkan sejumlah aktris terkenal dan mengajari mereka cara menggunakan media sosial untuk mendukung kampanye pemilu tanpa membuat publik menyadari bahwa itu adalah kegiatan kampanye yang disengaja. Masing-masing diminta mengunggah konten yang sesuai dengan citra pribadi mereka, sehingga pesan-pesan dukungan terhadap Vichana terlihat seperti unggahan yang benar-benar alami. Setelah rapat selesai, Yanin bersama Vichana pulang ke rumah untuk menghadiri sebuah pesta. Di sana, dia kembali harus menjalankan peran yang sebenarnya sama sekali tidak dia inginkan.
Yanin menyapa para tamu satu persatu, tersenyum di depan kamera, dan sengaja menunjukkan citra sebagai seorang pacar yang bahagia bersama kekasihnya. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Namun, hanya Yanin yang tahu bahwa senyum itu sebenarnya sedang menyembunyikan kehidupan yang belum mampu dia tinggalkan seorang diri. Setelah menyelesaikan semua yang diperintahkan, Yanin berniat mencari manajernya untuk pulang bersama. Namun, ketika melewati beberapa bagian rumah, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari dalam. Rasa penasaran membuat Yanin mendekat untuk memeriksa. Tanpa diduga, apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Vichana sedang terlibat perkelahian dengan seseorang. Saat panik dan hendak mundur, Yanin tidak sengaja salah menginjak hingga kakinya terkilir, menimbulkan suara yang langsung membuat Vichana waspada. Dia pun berbalik untuk memeriksa. Di saat yang paling berbahaya, sang manajer dengan sigap berlari menghampiri, menarik Yanin hingga jatuh ke lantai, lalu berpura-pura bahwa mereka berdua baru saja tidak sengaja tersandung sesuatu. Berkat reaksi cepat tersebut, mereka berhasil menyembunyikan kenyataan bahwa mereka baru saja melihat sesuatu dan lolos dari tatapan curiga Vichana. Ternyata, penyebab kekacauan malam itu berasal dari Napin, adik laki-laki Vichana. Diam-diam, dia melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan seorang aktris terkenal di tengah pesta dan ketahuan langsung oleh pacarnya. Pertengkaran pun segera pecah, membuat para tamu di sekitar langsung mengalihkan perhatian ke arah mereka. Vichana memanfaatkan kesempatan itu untuk membubarkan kerumunan, sekaligus menenangkan situasi dan menggunakan kekacauan tersebut untuk menyembunyikan apa yang sedang dia lakukan. Setelah semuanya kembali tenang, Yanin berusaha tetap terlihat tenang seolah-olah tidak pernah melihat sesuatu yang aneh. Dia tetap harus bekerja sama dengan Vichana, bahkan secara terbuka menunjukkan kemesraan di depan semua orang demi mempertahankan citra mereka sebagai pasangan yang bahagia. Inilah ironi paling menyakitkan bagi Yanin. Semakin dia melihat wajah asli Vichana, semakin dia harus berpura-pura seolah masih mencintainya. Dalam perjalanan pulang, Yanin hampir tidak berbicara sama sekali. 2 tahun bersama membuatnya pernah berpikir bahwa dia sangat memahami pria ini. Namun, hanya dalam satu malam, semua kepercayaan itu runtuh. Vichana yang ada di hadapannya tiba-tiba terasa seperti orang asing, begitu dingin dan menakutkan hingga dia tidak lagi mengenali pria yang pernah dia cintai. Sesampainya di rumah, sang manajer tiba-tiba menyadari bahwa earphone miliknya hilang. Dia langsung teringat bahwa ketika menarik Yanin hingga jatuh untuk menutupi kejadian tadi, dia mungkin telah menjatuhkannya di lokasi kejadian. Benar saja, earphone tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan lalu diserahkan kepada Vichana. Hanya dengan melihatnya sekilas, dia langsung menyadari bahwa benda itu milik manajer Yanin. Yang lebih mengkhawatirkan, earphone tersebut ditemukan tepat di luar ruang kerjanya. Vichana pun segera menghubungkan semua kejadian. Suara keras malam itu. Kemunculan Yanin dan manajernya yang mencurigakan. Earphone yang tergeletak tepat di lokasi kejadian. Semua potongan tersebut membuatnya sadar bahwa rahasia yang selama ini dia coba sembunyikan mungkin telah dilihat oleh kedua wanita itu. Dan inilah yang sebenarnya membuat Vichana panik. Reporter yang pernah terlibat bentrokan dengannya menyimpan banyak rahasia yang dapat mengancam karier politiknya. Saat kehilangan kendali, Vichana telah menyebabkan sebuah akibat serius yang membuat reporter tersebut menghilang. Kini, Yanin dan manajernya kembali menjadi saksi tanpa sengaja. Seseorang yang terbiasa menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain tidak akan takut pada rumor sebesar ketakutannya ketika kebenaran berada di tangan orang-orang yang tidak bisa sepenuhnya dia kendalikan. Vichana langsung menyuruh asistennya menelepon manajer Yanin dengan alasan menanyakan earphone tersebut. Hanya melalui beberapa kalimat percakapan, sang manajer langsung memahami maksud di balik telepon itu. Dia tahu bahwa rahasia mereka telah diketahui. Sementara itu, Yanin masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia tetap belajar dan berlatih bersama Poen seperti biasa. Saat sedang berlatih, pergelangan kaki Yanin tiba-tiba terasa sakit hingga dia tidak mampu berdiri dengan stabil. Poen langsung mengulurkan tangan untuk menopangnya, tetapi karena kehilangan keseimbangan, keduanya justru jatuh bersama. Jarak di antara mereka saat itu menjadi sangat dekat. Mereka saling menatap selama beberapa detik, dan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mulai menyelinap ke dalam keheningan tersebut. Perhatian yang selama ini hanya disembunyikan di balik alasan pekerjaan seolah perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Tepat saat itu, sang manajer berlari menghampiri dengan panik. Melihat pemandangan di depannya, dia bukan merasa senang, justru langsung khawatir. Karena dia memahami lebih dari siapapun betapa berbahayanya situasi yang sedang dihadapi Yanin. Dia menarik Poen ke samping dan memperingatkannya untuk menjaga jarak dari Yanin.
Bukan karena dia menentang perasaan di antara mereka, melainkan karena jika Vichana menyadari bahwa Poon mulai menjadi tempat Yanin bersandar, Poon juga bisa terseret ke dalam bahaya. Saat itulah Poon benar-benar memahami satu hal. Semua perubahan jadwal Yanin, saat-saat dia tiba-tiba harus membatalkan waktu belajar, dan setiap kali dia dengan terpaksa mengikuti permintaan Vichana. Semua itu tidak pernah terjadi, karena Yanin tidak serius. Dia hanya sedang berusaha bertahan dalam sebuah hubungan di mana hampir seluruh hak untuk menentukan pilihannya telah dirampas. Malam itu, berita menyiarkan kabar tentang hilangnya seorang jurnalis secara misterius. Karena tidak bisa terus menyembunyikan semuanya, manajer akhirnya memutuskan untuk menceritakan seluruh kebenaran kepada Yanin. Earphone yang tertinggal menjadi bukti bahwa mereka pernah berada di lokasi kejadian. Yanin langsung mengkhawatirkan keselamatan sang manajer dan menyarankannya untuk tinggal bersamanya. Setidaknya, mereka bisa berada di tempat yang sama, sehingga lebih mudah saling waspada dan membantu jika terjadi sesuatu. Yanin juga memahami bahwa Vichana belum bertindak langsung terhadap dirinya, karena dia masih memiliki nilai penting bagi kampanye politiknya. Namun, dia tidak ingin sepenuhnya menggantungkan nasibnya pada belas kasihan Vichana. Dia segera menyiapkan rencana cadangan. Video yang merekam pertengkarannya dengan Vichana dibuat dalam beberapa salinan dan disimpan di tempat yang berbeda. Itulah satu-satunya kartu penyelamat yang Yanin siapkan untuk dirinya sendiri. Karena dia memahami bahwa dalam permainan ini, tanpa bukti, dia tidak memiliki apapun untuk melindungi dirinya. Kembali ke malam kejadian, Vichana sebenarnya sudah menyiapkan rencana untuk mengalihkan perhatian. Dia memanfaatkan skandal Napin untuk membuat seluruh pesta menjadi kacau dan mengalihkan perhatian semua orang, menciptakan celah baginya untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sang jurnalis. Namun, rencana yang tampaknya sempurna itu dengan cepat menemukan celah. Salah satu anak buahnya ceroboh dan meninggalkan jejak, sehingga memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menemukan petunjuk. Informasi tentang kasus hilangnya sang jurnalis dengan cepat muncul di media, memicu gelombang opini publik yang besar dan secara langsung mengancam karier politik Vichana. Tidak mampu lagi menahan amarah, dia melampiaskan seluruh kemarahannya kepada anak buahnya. Sementara itu, Yanin harus berjuang lama melawan dirinya sendiri. Dia tahu jika terus diam, dirinya akan semakin terjerumus. Namun, jika melawan, orang-orang di sekitarnya bisa berada dalam bahaya. Akhirnya, Yanin memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Poon. Setelah berbicara secara terbuka, mereka baru menyadari bahwa sebenarnya mereka berada di pihak yang sama. Poon juga pernah mendapat tekanan dari Vichana. Yanin pun sedang berada di bawah kendalinya. Keduanya adalah korban yang terseret ke dalam permainan kekuasaan yang tidak pernah mereka pilih. Saat mengetahui bahwa Yanin diam-diam harus menanggung semua itu, Poon tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia memeluk Yanin sebagai bentuk penghiburan dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Namun setidaknya sejak saat itu, mereka tidak lagi harus menghadapinya sendirian. Tepat pada saat itu, asisten Vichana menelepon dan mengatakan bahwa Vichana ingin datang sendiri untuk mengembalikan earphone tersebut. Di saat yang sama, pihak penyelidik juga menemukan sebuah petunjuk penting. Sebelum menghilang, sang jurnalis diduga sedang memegang sebuah dokumen rahasia, yang berkaitan dengan sebuah rahasia besar. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan dia buru-buru pergi sesaat sebelum menghilang. Karena situasinya semakin tidak menguntungkan, keluarga Vichana segera mencari cara untuk mengalihkan perhatian publik. Mereka memutuskan untuk membongkar skandal asmara Napin dan menjadikannya sebagai pusat perhatian media, sehingga perhatian terhadap kasus hilangnya sang jurnalis bisa berkurang. Sang nenek memaksa Napin untuk secara terbuka putus dengan kekasihnya yang terkenal. Napin tidak ingin menyakiti orang yang dicintainya sehingga dia berusaha menolak. Namun, di bawah kekuasaan mutlak keluarganya, suaranya hampir tidak berarti. Pada akhirnya, dia hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa keluarganya menjadikan kisah cintanya sebagai alat politik. Di keluarga ini, cinta maupun harga diri pribadi bisa dijadikan bahan tawar-menawar selama itu menguntungkan kekuasaan. Sementara itu, Vichana datang sendiri menemui Yanin untuk mengembalikan earphone tersebut. Namun begitu masuk, dia langsung melihat Poon dengan sabar mengajari Yanin bahasa Inggris. Tatapan Vichana seketika berubah. Rasa cemburu bercampur dengan perasaan kehilangan kendali, membuatnya tidak mampu lagi mempertahankan ketenangannya. Dia memaksa Yanin berhenti bekerja untuk pergi makan malam bersamanya. Yanin tidak mau pergi. Namun Vichana tetap memaksanya. Sampai akhirnya, Poon tidak bisa terus hanya diam melihatnya. Dia maju untuk menghalangi Vichana. Kedua pria itu langsung berhadapan. Di satu sisi, ada orang yang terbiasa menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak.
Di sisi lain, ada seseorang yang tidak ingin melihat Yanin terus ditekan. Saat situasi semakin tegang, sang manajer segera mengambil ponselnya dan merekam seluruh kejadian. Dengan adanya bukti tambahan di tangan mereka, Vichana untuk sementara terpaksa menahan diri. Namun, dia tidak mau menyerah. Vichana segera memerintahkan anak buahnya untuk menghapus rekaman kamera keamanan di sekitar area tersebut, sekaligus mengambil ponsel sang manajer untuk menghancurkan rekaman video. Setelah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia pergi dengan penuh amarah. Sang manajer kemudian diliputi rasa bersalah. Dia merasa bahwa earphone yang dijatuhkannya telah membuat semuanya menjadi berbahaya dan menyarankan agar mereka melapor kepada polisi untuk mengakhiri ancaman tersebut. Namun, Yanin sangat memahami seberapa besar kekuasaan Vichana. Jika bertindak terlalu cepat, mereka bukan hanya tidak akan mendapatkan perlindungan, tetapi juga bisa menjadi sasaran pembalasan. Karena itu, Yanin tetap memilih untuk menahan diri. Dia percaya bahwa selama mereka mampu bertahan hingga pemilihan umum selesai, janji keluarga Vichana akan ditepati dan dia akhirnya bisa secara resmi mengakhiri hubungan tersebut. Namun, Yanin tidak tahu bahwa dia sedang menaruh harapan pada sebuah janji yang dibuat oleh orang-orang yang sejak awal selalu menganggapnya sebagai sebuah bidak. Dan sebelum dia sempat mencapai hari kebebasan itu, sebuah kejadian besar tiba-tiba menimpa manajer yang selama ini dekat dengannya. Kali ini, semuanya sudah jauh di luar kendali Yanin. Hari itu, Yanin bersama Vichana pergi ke restoran milik bibinya untuk menjalankan kampanye promosi. Namun, ketika semua orang sedang sibuk bekerja, Yanin terus menelepon manajernya tetapi tidak mendapat respons apapun. Ponselnya terus berdering tanpa jawaban, sementara orang yang paling dia percaya benar-benar kehilangan kontak. Saat itu, Yanin tidak pernah menyangka bahwa keheningan tersebut merupakan pertanda awal sebuah tragedi. Manajernya mengalami kecelakaan serius, dan apa yang terjadi di baliknya, ternyata sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Ternyata, nenek Vichana telah mengikuti sebuah petunjuk penting. Earphone yang tanpa sengaja dijatuhkan oleh sang manajer membuktikan bahwa dia adalah saksi yang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pertengkaran antara Vichana dan sang jurnalis. Jika kesaksiannya sampai terungkap, rahasia-rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan keluarga Vichana bisa benar-benar terbongkar. Keluarga Vichana pun segera mengirim seorang pelayan wanita untuk mencari bukti. Ponsel, komputer, dan rekaman video yang tersimpan semuanya menjadi targetnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sang manajer sudah lebih dulu berjaga-jaga. Sebelum kejadian itu berlangsung, dia sempat mengaktifkan perekam suara dan mengunggah seluruh data penting ke penyimpanan cloud. Dengan kata lain, meskipun semua perangkat yang ada di hadapan mereka dihapus atau dihancurkan, bukti yang sebenarnya masih tersimpan di tempat lain. Menyadari bahwa sang manajer tetap tidak mau menyerah, pelayan wanita itu bertindak kelewatan hingga menyebabkan sang manajer mengalami kecelakaan serius. Saat mengetahui hal tersebut, nenek Vichana sangat marah. Bukan karena merasa kasihan kepada korban, melainkan karena rencana yang sudah disusun dengan matang justru dibuat kacau oleh bawahannya. Pelayan wanita itu hanya bisa menangis, mengakui kesalahannya, dan memohon kesempatan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Yanin semakin gelisah karena tidak bisa menghubungi manajernya. Dia akhirnya meminta bantuan Poun untuk mencari keberadaannya. Poun segera meminta sahabatnya untuk memeriksa apartemen sang manajer, sementara dia sendiri buru-buru datang ke restoran untuk menemani Yanin. Kehadiran Poun langsung membuat Vichana tidak senang. Dia memang memiliki sifat posesif yang sangat kuat terhadap Yanin, sehingga pria manapun yang mendekatinya dengan mudah menjadi duri di matanya. Untungnya, Yanin segera menjelaskan bahwa dialah yang meminta Poun datang untuk membantu. Meski kesal, Vichana terpaksa menahannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, begitu acara promosi selesai, Yanin menerima kabar buruk. Manajernya mengalami kecelakaan. Dia hampir langsung terpukul. Karena bagi Yanin, ini bukan hanya kehilangan seorang rekan kerja, tetapi juga kehilangan satu-satunya orang yang bisa membantunya mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, jauh di dalam hatinya, dia hampir yakin bahwa kecelakaan ini ada kaitannya dengan Vichana. Inilah saat rasa sakit berubah menjadi kesadaran. Semakin banyak orang penting yang dia kehilangan, semakin Yanin memahami bahwa jika dia terus diam, orang-orang di balik semua ini tidak akan pernah berhenti. Yanin memperingatkan Vichana dengan tegas bahwa jika sesuatu terjadi pada manajernya, dia akan membongkar semua rahasia yang selama ini berusaha disembunyikannya. Setelah itu, dia bersama Poun langsung pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Vichana pulang ke rumah dan menuntut penjelasan dari nenek serta ayahnya. Saat itu, kebenaran perlahan mulai terungkap. Neneknya dengan tenang mengakui bahwa dialah yang memerintahkan bawahannya untuk bertindak. Dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan,
Karena bagi wanita itu, menjaga kehormatan dan kekuasaan keluarga jauh lebih penting daripada nyawa orang asing. Seluruh keluarga segera memikirkan cara untuk menangani akibat dari kejadian tersebut. Mereka memanfaatkan koneksi yang mereka miliki untuk membuat kasus itu terlihat seperti insiden yang disebabkan oleh masalah psikologis pribadi, sehingga semuanya tampak seperti kecelakaan yang tidak disengaja, dan kasusnya bisa segera ditutup. Bahkan, mereka memaksa Vichana untuk segera menikahi Yanin. Di permukaan, pernikahan itu terlihat seperti pernikahan karena cinta. Namun sebenarnya, itu adalah cara untuk menjadikan Yanin bagian dari keluarga mereka, sehingga mereka bisa lebih mudah mengendalikannya. Sementara itu, sang manajer beruntung berhasil melewati masa kritis setelah mendapatkan pertolongan medis. Yanin mengira semuanya untuk sementara sudah berakhir, tetapi pelayan wanita itu masih belum mau berhenti. Dia menyamar sebagai petugas medis untuk menyelinap masuk ke kamar rumah sakit dan kembali berusaha menghilangkan sang saksi. Akhirnya, ketika Yanin dan Poun tiba di rumah sakit, kabar buruklah yang mereka terima. Manajer tersebut tidak berhasil diselamatkan. Yanin benar-benar terpukul. Rasa kehilangan seseorang yang begitu dekat dengannya, ditambah perasaan tidak berdaya, membuatnya hampir tidak sanggup berdiri. Namun, orang-orang di sekitarnya juga menyadari bahwa kejadian ini memiliki terlalu banyak kejanggalan. Karena itu, mereka memutuskan untuk meminta pemeriksaan lebih mendalam guna menemukan penyebab sebenarnya. Poun tetap berada di sisi Yanin, dengan sabar menenangkannya di saat dirinya berada dalam kondisi paling lemah. Dia tidak memberikan janji-janji kosong, melainkan hanya menegaskan bahwa dia akan bersama Yanin untuk mencari keadilan bagi sang manajer. Setelah mulai lebih tenang, Yanin memutuskan untuk menceritakan seluruh kebenaran kepada Poun. Dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat langsung Vichana melakukan tindakan yang sudah keterlaluan terhadap seorang wartawan. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga memberikan kepada Poun sejumlah dokumen terkait hubungan mencurigakan antara Vichana dan Jenny. Yanin yakin bahwa kematian sang manajer merupakan bagian dari rencana keluarga Vichana untuk menghilangkan jejak. Karena itu, dia meminta Poun menemaninya datang ke pihak berwenang untuk melaporkan kejadian tersebut. Poun segera menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Yanin menyerahkan rekaman video dan dokumen yang dimilikinya. Namun, rekaman pertengkaran dengan sang wartawan memiliki kualitas yang terlalu buruk sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti hukum. Ketika semuanya seolah kembali menemui jalan buntu, Yanin tiba-tiba teringat data yang disimpan oleh sang manajer di penyimpanan cloud. Dia segera mengakses file rekaman tersebut dan berhasil memulihkan seluruh percakapan sebelum kejadian itu berlangsung. Inilah bukti yang benar-benar memiliki nilai penting. Namun ironisnya, bahkan setelah bukti tersebut ditemukan, Yanin tetap tidak mampu mendapatkan keadilan. Orang-orang yang menangani kasus itu sejak awal sudah berada di bawah pengaruh kekuatan keluarga Vichana. Berkas kasus sengaja ditunda, sementara semua upaya penyelidikan seolah tenggelam dalam kesunyian. Tragedi kali ini bukan lagi karena Yanin kekurangan bukti, melainkan karena dia harus berhadapan dengan kekuatan besar yang mampu membuat bukti sekalipun menjadi tidak berarti. Tidak punya pilihan lain, Yanin untuk sementara pindah tinggal di rumah makan milik bibinya demi menjaga keselamatan. Poun juga berinisiatif untuk tetap berada di sisinya. Selain melindungi Yanin, dia juga membantu mengatur pekerjaan dan jadwalnya menggantikan sang manajer agar Yanin tetap bisa menjalani aktivitasnya. Sementara itu, media juga berada di bawah kendali keluarga Vichana. Penyebab kematian sang manajer diberitakan sebagai masalah psikologis pribadi, sehingga kasus tersebut dengan cepat ditutup. Meski merasa sangat marah, Yanin tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi mereka secara langsung. Karena itu, Poun bersama sahabatnya selalu berjaga di sisinya, membantu pekerjaannya sekaligus berusaha memastikan Yanin tidak menjadi target berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Yanin menerima tawaran untuk menjalani pemotretan iklan gaun pengantin. Namun ironisnya, model pria yang seharusnya ikut dalam pemotretan tiba-tiba mengalami masalah kesehatan dan tidak dapat berpartisipasi. Saat itulah, tim produksi melihat Poun. Dengan penampilan yang cocok dan aura yang menonjol, dia diminta untuk sementara menggantikan posisi model pria tersebut. Dan pasangan yang terbentuk secara tidak sengaja ini justru menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Yanin mengenakan gaun pengantin, sementara Poun tampil dengan setelan formal yang elegan. Ketika berdiri berdampingan, keduanya menciptakan sebuah gambar yang begitu indah hingga seluruh tim produksi pun terkejut. Tatapan yang saling bertemu, momen ketika tanpa sengaja berdiri berdekatan, serta suasana natural di antara mereka membuat pemotretan tersebut menjadi jauh lebih istimewa. Namun, foto-foto itu juga segera sampai ke tangan Vichana. Sejak awal memiliki sifat posesif yang ekstrim, dia langsung diliputi rasa cemburu.
Dia tidak bisa menerima Yanin yang semakin dekat dengan Poon, terlebih lagi melihat keduanya tampil seperti pasangan sungguhan. Vichana segera memerintahkan orang untuk menyelidiki jadwal Yanin. Setelah mengetahui bahwa Yanin sedang menghadiri sebuah acara terbuka, dia membawa sebuket bunga dan langsung naik ke atas panggung. Di depan semua orang, dia berusaha menciptakan kesan sebagai seorang pacar yang romantis. Namun, di balik senyum itu tersembunyi sebuah ancaman. Vichana telah mengendalikan bibi Yanin dan menjadikannya sebagai kelemahan untuk memaksa Yanin menuruti keinginannya. Kemudian, di hadapan banyak orang, dia tiba-tiba berlutut dan melamar Yanin. Yanin tidak bisa menolaknya. Bukan karena perasaannya telah berubah, tetapi karena dia memahami bahwa satu perkataan yang salah saja bisa membuat orang yang disayanginya berada dalam bahaya. Karena itu, dia hanya bisa menahan air mata, berusaha tersenyum, lalu mengangguk. Senyuman itu bukanlah kebahagiaan seorang gadis yang baru saja dilamar, melainkan topeng terakhir yang terpaksa dikenakan Yanin untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Di bawah panggung, Poon hanya bisa terdiam. Dia tidak mengerti mengapa Yanin bisa menyetujuinya begitu cepat. Namun, hanya dengan bertukar pandang, dia sudah bisa memahami sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di balik sikap tenangnya, ada seorang gadis yang sedang ketakutan dan tidak berdaya. Dan pada saat itulah, Poon menyadari bahwa persetujuan Yanin sama sekali bukan karena cinta. Setelah lamaran di depan banyak orang itu, Vichana langsung menunjukkan sifat aslinya. Dia menggunakan uang untuk menyingkirkan Poon dan sahabatnya dari permainan ini, kemudian membawa Yanin pergi begitu saja seolah-olah Yanin adalah miliknya. Rencana Vichana sangat jelas, membawa Yanin dan bibinya untuk tinggal di rumah keluarga, menjauhkan mereka dari orang-orang yang bisa membantu, serta mengendalikan seluruh aktivitas Yanin. Baginya, apa yang disebut cinta telah sepenuhnya berubah menjadi rasa memiliki. Dia tidak membutuhkan Yanin untuk menurut dengan sukarela, dia hanya ingin memastikan Yanin tidak lagi memiliki pilihan. Terdesak hingga tidak punya jalan keluar, Yanin hanya bisa memohon agar Vichana memberinya satu malam lagi untuk membereskan semuanya. Dia berjanji bahwa keesokan paginya akan ikut dengannya dengan patuh. Vichana menyetujuinya, tetapi dia tetap tidak sepenuhnya percaya. Dia menempatkan orang-orang untuk berjaga di sekitar rumah sepanjang malam dan memerintahkan mereka untuk segera mencegah Poon jika dia muncul. Baru setelah mobil Vichana pergi, Poon dan sahabatnya diam-diam kembali. Saat itulah Yanin akhirnya bisa menceritakan seluruh kebenaran tentang lamaran yang terpaksa dia terima. Poon akhirnya mengerti bahwa Yanin tidak pernah mengkhianatinya. Anggukan Yanin di atas panggung hari itu hanyalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Terkadang, seseorang menerima sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka berusaha menggunakan pengorbanan diri sendiri untuk melindungi orang-orang yang paling berarti bagi mereka. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Mereka semua segera menyusun rencana untuk pergi. Mereka cepat-cepat mengemasi barang-barang, sekaligus menghubungi petugas yang sebelumnya pernah membantu Yanin. Berkat bantuan diam-diam dari pihak berwenang, mereka berhasil melewati penjagaan. Setelah keluar dari kawasan berbahaya, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sahabat Poon membawa bibi Yanin ke tempat yang aman untuk bersembunyi sementara, sedangkan Poon membawa Yanin ke sebuah kafe yang sekaligus menyediakan penginapan di daerah pinggiran. Tempat itu cukup terpencil dan jarang dilewati orang, sehingga untuk sementara mereka bisa menghindari pencarian. Namun, Poon meremehkan seberapa keras kepala Vichana. Begitu mengetahui Yanin menghilang, dia langsung menggunakan media untuk menyebarkan pengumuman pencarian. Namun, alih-alih mengatakan yang sebenarnya, Vichana justru membuat cerita yang sama sekali berbeda. Yanin adalah tunangan yang baru saja menerima lamarannya, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang. Tujuannya sangat sederhana, menjadikan dirinya sebagai korban dan membuat Poon terlihat seperti penculik. Bahkan, Vichana menawarkan hadiah uang agar warganet ikut mencari keberadaan Poon. Sekali lagi, kekuasaan dan uang digunakan sebagai alat untuk memutarbalikkan kebenaran. Untungnya, sahabat Poon tetap bisa berpikir tenang. Dia menyemangati keduanya untuk tetap bersembunyi di tempat tersebut dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan. Karena rumah itu hanya memiliki satu kamar tidur, Poon memilih tidur di luar agar Yanin memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Meskipun dirinya juga sedang diburu, dia tetap menempatkan keselamatan Yanin di atas segalanya. Setelah itu, Poon mengajak Yanin melihat-lihat jalan di sekitar mereka, untuk mempersiapkan rute pelarian, jika keberadaan mereka diketahui. Saat dalam perjalanan, Yanin tanpa sengaja melihat informasi yang sedang beredar di internet tentang Poon. Dia menyadari bahwa Vichana sedang mengubah orang yang telah melindunginya menjadi seorang penjahat di mata publik. Sampai pada titik ini,
Kesabaran Yanin akhirnya mencapai batasnya. Dia segera menghubungi seorang penggemar dan memintanya untuk mempublikasikan video yang merekam saat Vichana pernah bertengkar dengannya sekaligus memaksanya menerima sebuah mobil mahal yang sebenarnya tidak pernah dia inginkan. Video tersebut dengan cepat menyebar. Apa yang selama ini berusaha dibangun oleh Vichana mulai runtuh. Publik perlahan menyadari bahwa orang yang sebenarnya mengendalikan Yanin bukanlah Poon, melainkan Vichana. Sementara Poon, yang sebelumnya dituduh sebagai penculik, perlahan mulai dilihat sesuai dengan perannya yang sebenarnya, seseorang yang berusaha melindungi Yanin dari kendali sebuah keluarga yang berkuasa. Namun, tim media Vichana segera melakukan serangan balik. Mereka menyatakan bahwa video tersebut hanyalah hasil rekayasa teknologi dan dibuat oleh pihak lawan untuk mencemarkan nama baiknya. Pertarungan ini kini bukan lagi sekadar soal perebutan cinta. Ini telah berubah menjadi pertarungan antara kebenaran dan sebuah kekuatan yang memiliki cukup uang, koneksi, serta media untuk memutarbalikkan kebenaran. Namun, justru masa-masa ketika mereka melarikan diri itulah yang membuat Yanin melihat sosok Poon dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa Poon tidak pernah memaksanya. Ia tidak menuntut Yanin untuk membalas perasaannya, juga tidak menggunakan cinta untuk mengendalikan dirinya. Poon hanya diam-diam berada di sisinya, melindunginya, dan memberinya hak untuk menentukan pilihan sendiri. Perbedaan itulah yang akhirnya membuat Yanin memahami siapa yang benar-benar menghargai dirinya. Yanin pun berinisiatif bertanya kepada Poon tentang perasaan yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Poon telah terlalu lama memendam perasaannya. Jadi, ketika Yanin membuka pembicaraan, ia tidak lagi memiliki alasan untuk terus melarikan diri. Ia pun dengan jujur mengungkapkan perasaannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, Yanin bisa memilih cinta sesuai dengan keinginannya sendiri. Bagi Yanin, ini bukan sekadar momen dimulainya sebuah hubungan, tetapi juga untuk pertama kalinya ia berhasil merebut kembali hak untuk menentukan hidupnya sendiri dari tangan orang lain. Setelah melewati berbulan-bulan penuh tekanan, keduanya akhirnya menemukan sedikit kedamaian yang begitu langka. Namun, Poon sangat memahami bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Ia tidak ingin terus melarikan diri. Jika ingin melindungi Yanin, ia harus berhadapan langsung dengan Vichana dan keluarganya. Karena itu, Poon mengusulkan agar Yanin mengungkapkan kebenaran kepada publik melalui siaran langsung. Yanin langsung menyetujuinya. Keduanya mulai menyiapkan rencana untuk melakukan serangan balik. Dengan bantuan seorang teman di sebuah kedai kopi, Yanin menghubungi teman-teman dekatnya untuk mempublikasikan foto-foto dirinya bersama Poon, sekaligus mengumumkan siaran langsung yang akan segera berlangsung. Informasi tersebut dengan cepat menyebar, bahkan masuk ke dalam daftar kata kunci yang paling banyak dicari. Begitu melihat berita tersebut, Vichana langsung murka. Ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk mencari lokasi tempat foto-foto itu diambil dan meminta ayahnya mengerahkan orang untuk membawa Yanin kembali. Pemilihan umum semakin dekat, sehingga Vichana tidak mungkin membiarkan skandal ini menghancurkan citra yang selama ini susah payah dibangun keluarganya. Bahkan neneknya memerintahkan agar Yanin disingkirkan. Namun, untuk pertama kalinya Vichana menentang keluarganya sendiri. Ia tidak ingin Yanin menghilang. Ia hanya ingin mengurung dan terus mengendalikan Yanin. Inilah paradoks dalam diri Vichana. Ia menyebutnya cinta, tetapi semakin takut kehilangan Yanin, semakin ia merampas kebebasan Yanin. Akhirnya, Vichana sendiri memimpin orang-orangnya menuju tempat Yanin bersembunyi. Namun, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang berjalan tepat ke dalam jebakan yang telah disiapkan Yanin dan Poon. Mereka sengaja membiarkan informasi tentang siaran langsung itu tersebar luas, karena mereka tahu Vichana pasti tidak akan tinggal diam. Jika Vichana muncul dan memaksa Yanin di hadapan banyak orang, pihak berwenang akan memiliki cukup alasan untuk turun tangan dan menyelidiki keluarga Vichana lebih dalam. Yanin juga yakin bahwa Vichana tidak akan berani menyakitinya secara terang-terangan di depan begitu banyak orang. Siaran langsung pun dimulai. Untuk pertama kalinya, Yanin berani mengungkapkan kebenaran kepada publik. Ia mengakui bahwa persetujuannya kepada Vichana sebelumnya sama sekali bukan karena cinta. Ia diancam dengan keselamatan orang-orang yang disayanginya, dan dipaksa memainkan peran sebagai tunangan yang bahagia. Tidak berhenti sampai di situ, Yanin juga mengungkapkan bahwa nenek Vichana pernah menggunakan ancaman sekaligus bujukan untuk memaksanya tampil di depan publik, demi membantu Vichana membangun citra dan mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Pengakuan tersebut langsung membuat publik gempar. Di luar kedai kopi, orang-orang yang dikirim oleh ayah Vichana juga telah tiba. Namun, karena terlalu banyak orang yang menyaksikan siaran langsung dan para penggemar berkumpul di dalam, mereka tidak bisa sembarangan masuk dan membawa Yanin pergi. Ketika mendengar Yanin secara terbuka menuduh dirinya,
Nenek Vichana benar-benar kehilangan kendali. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Sekelompok orang bertopeng pun segera menyerbu masuk ke dalam kedai kopi. Dan ketika bahaya datang, Poen langsung berdiri di depan Yanin untuk melindunginya. Ia bukan lagi pria yang hanya diam-diam melindunginya dari belakang. Kali ini, Poen memutuskan untuk menghadapi langsung orang-orang yang ingin merampas kebebasan wanita yang dicintainya. Setelah bentrokan di kedai kopi, Poen segera membawa Yanin pergi dengan sepeda motor untuk mencari jalan keluar. Namun, Vichana dengan cepat mengerahkan orang-orangnya untuk mengejar mereka. Pelarian itu menjadi semakin menegangkan karena mereka terus dikejar dan ditekan dari belakang. Di tengah kekacauan tersebut, Poen mengalami insiden dan kehilangan kesadaran. Melihat orang yang dicintainya terbaring tak berdaya, Yanin benar-benar panik. Ia tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan hanya memohon kepada Vichana agar melepaskan Poen. Namun, Vichana tetap tidak mau melepaskannya. Ia memaksa Yanin untuk ikut bersamanya dan memerintahkan anak buahnya untuk menangani Poen. Untungnya, pihak berwenang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Poen sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Meskipun terluka, Poen tetap bersikeras untuk tidak beristirahat. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya saat ini adalah Yanin masih berada di tangan Vichana. Karena bagi Poen, selama orang yang dicintainya masih berada dalam bahaya, seberapa sakit pun dirinya, ia tidak akan membiarkan dirinya berhenti. Sementara Poen berusaha menyelamatkan Yanin, pihak berwenang juga menjalankan langkah berikutnya dalam rencana mereka. Mereka membawa surat perintah penggeledahan ke rumah Vichana dan memeriksa seluruh area. Di ruang baca, beberapa bukti mencurigakan segera ditemukan. Lokasi tersebut langsung disegel untuk kepentingan penyelidikan. Saat ditanyai oleh pihak berwenang, Vichana tetap bersikeras menyangkal bahwa dirinya pernah berada di tempat Yanin mengalami kejadian tersebut. Namun, semakin keras ia menyangkal, semakin jelas pula kecurigaan yang mengarah kepadanya. Setelah pihak berwenang pergi, nenek dan ayah Vichana langsung memarahinya karena muncul di lokasi kejadian tanpa sepengetahuan mereka. Namun, hal yang tidak bisa mereka pahami adalah Vichana tetap bersikeras melindungi Yanin. Ia tidak mau mengungkapkan tempat Yanin ditahan. Ini mungkin menjadi salah satu dari sedikit kesempatan ketika Vichana bertindak bertentangan dengan kepentingan keluarganya sendiri. Ia ingin memiliki Yanin secara berlebihan, tetapi di saat yang sama, ia juga tidak ingin Yanin terluka. Tragedi Vichana terletak pada kenyataan bahwa ia memang memiliki perasaan terhadap Yanin, tetapi tidak memahami bahwa cinta tidak akan pernah bisa bertahan tanpa menghormati kebebasan dan pilihan orang yang dicintai. Untuk menyelamatkan citranya menjelang pemilihan umum, Vichana mengadakan konferensi pers dan secara terbuka menyangkal semua keterlibatannya dalam hilangnya Yanin. Namun, saat ia masih berusaha meyakinkan publik, Poen tiba-tiba muncul. Ia secara langsung membongkar kebohongan Vichana dan menegaskan bahwa Vichana lah yang telah menahan Yanin secara ilegal. Menyadari bahwa pemilihan umum sudah semakin dekat, Vichana buru-buru mengakhiri konferensi pers. Ia menyerahkan Yanin kepada adiknya untuk diawasi, lalu kembali fokus pada kampanye pemilihan. Namun kali ini, ia melakukan kesalahan besar. Vichana sama sekali tidak tahu bahwa adiknya telah berhasil diyakinkan oleh Yanin. Adiknya bersama sang kekasih akhirnya memutuskan untuk berbalik melawan keluarga demi melindungi apa yang benar. Pada hari kongres pemilihan, justru orang terdekat yang paling dipercaya Vichana mengungkapkan lokasi tempat Yanin ditahan. Berkat informasi tersebut, Yanin akhirnya berhasil diselamatkan. Namun, Poen dan Yanin belum berhenti sampai di situ. Mereka memahami bahwa jika Yanin hanya berhasil diselamatkan, keluarga Vichana masih bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk menutupi berbagai kejadian di masa lalu. Karena itu, Poen menemui seorang ahli teknologi untuk menjalankan serangan balik terakhir. Di lokasi berlangsungnya acara kampanye, sosok Jenny ditampilkan kembali menggunakan teknologi AI. Sosok virtual tersebut satu persatu mengungkap rahasia tentang hubungan Jenny dan Vichana, sekaligus membongkar berbagai tragedi yang terjadi di baliknya. Kemunculan sosok Jenny yang tiba-tiba membuat nenek Vichana panik. Dalam keadaan kehilangan kendali, ia tanpa sengaja mengucapkan hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri. Dari situlah kebenaran tentang bagaimana Jenny didorong hingga berada dalam keadaan terdesak mulai terungkap di hadapan publik. Semua yang selama ini berusaha disembunyikan keluarga Vichana mulai runtuh hanya dalam hitungan menit. Pada saat itu, Yanin juga muncul di aula dan kembali melakukan siaran langsung. Kali ini, ia bukan lagi gadis yang hanya bisa diam dan menerima semuanya. Yanin satu persatu mengungkap tindakan salah yang dilakukan keluarga Vichana, mulai dari memanipulasi dirinya, mengendalikan orang-orang terdekatnya, hingga berbagai rencana untuk menutupi kebenaran.
Siaran langsung tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Semakin banyak orang mengetahui kebenaran, semakin keluarga Vichana kehilangan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan demi membungkam semua orang. Vichana mengetahui bahwa Yanin berada di area parkir dan langsung berlari ke sana untuk mencari Poun. Namun kali ini, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertindak sesuka hati. Pihak berwenang telah berada di lokasi dan segera mengamankannya. Pada akhirnya, orang-orang yang selama ini menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain harus berhadapan dengan hukum. Nenek dan ayah Vichana juga tidak bisa menghindari tanggung jawab atas semua tindakan mereka. Setelah semua yang terjadi, Yanin akhirnya mendapatkan kebebasannya. Ia tidak lagi dipaksa menjalani hidup sesuai keinginan orang lain, dan bisa sepenuhnya mengejar impiannya di dunia akting. Ia mendapatkan peran yang selama ini diinginkannya, dan bersiap pergi ke luar negeri untuk menjalani proses syuting film tersebut. Sementara itu, Poun juga berhasil mewujudkan impiannya sendiri, yaitu membuka sebuah restoran yang istimewa. Keduanya tidak lagi harus memilih antara cinta dan impian. Mereka bisa bersama-sama membangun kehidupan yang dulu mereka pikir terlalu jauh untuk diwujudkan. Adik Vichana dan kekasihnya juga menjadi sahabat dekat Yanin dan Poun. Setelah melewati begitu banyak kejadian besar bersama, mereka bahkan hadir di hari istimewa kedua pasangan tersebut. Setahun kemudian, Yanin menyelesaikan syuting filmnya di luar negeri dan kembali ke Thailand. Dalam suasana matahari terbenam yang tenang, ia dan Poun menikmati kencan sederhana tetapi penuh makna. Tidak ada lagi pengejaran, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kekuatan apapun yang berdiri di antara mereka. Kali ini, ketika Poun memberikan cincin dan melamarnya, Yanin bisa tersenyum dan memberikan jawaban yang benar-benar berasal dari hatinya. Jika dulu Yanin harus mengangguk karena terpaksa, kini anggukan darinya benar-benar memiliki makna cinta dan kebebasan. Setelah melewati begitu banyak kehilangan, kesalahpahaman, dan masa-masa ketika hidupnya dikendalikan orang lain, Yanin dan Poun akhirnya mendapatkan apa yang selama ini mereka cari. Cinta yang tidak perlu lagi bersembunyi, dan kehidupan yang mereka pilih sendiri. Film ini ditutup dengan pesan yang cukup jelas. Cinta sejati bukanlah tentang mempertahankan seseorang di sisi kita dengan segala cara, melainkan menghormati pilihan mereka dan tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Dan setelah melewati perjalanan yang penuh lika-liku tersebut, Yanin dan Poun akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia, di mana cinta, kebebasan, dan impian tidak lagi harus saling bertentangan.